Masih dalam perjalanan, Feng Tianxing mendapat pemberitahuan dari Jia Luo, dan mau tidak mau bersenandung. Pria Jia Luo ini dapat diandalkan dalam pekerjaannya. Dia memiliki sarana untuk memenangkan hati orang, dan sarana untuk membedakan bakat tidak lemah. Tetapi dialah satu-satunya yang melakukan kesalahan. Dia salah menghitung akar penyebab perselisihan Feng Tianxing dengannya. Umat manusia, selama umat manusia bisa hidup lebih baik, semuanya berharga. Sekarang dengan pemberitahuan Galo, ditambah 30 mil tanah yang diberikan oleh Galo sendiri, hampir semua ras manusia dapat mengetahui bahwa di bawah kekuasaan iblis, mereka memiliki pilihan lain selain menjadi budak. Selama ras manusia datang ke wilayahnya dan meneruskan berita yang sebenarnya ke telinga budak manusia lainnya, sejarah besar migrasi manusia akan dimulai. Manfaat dari populasi yang cukup tidak terbatas. Terutama sumber daya yang langka saat ini seperti para jenius tidak akan lagi langka mengingat basis populasi yang sangat besar. Hanya dengan orang yang cukup kuat dan cukup jenius, umat manusia dapat memenuhi syarat untuk berbicara tentang masa depan. Melihat setan di belakangnya, sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Kelihatannya tenang, tapi nyatanya mereka sudah diam-diam berkomunikasi melalui transmisi suara. Laksamana Feng, apakah ras manusia benar-benar dapat berjalan di tanah di bawah yurisdiksi kita kali ini? Apakah itu berarti kelompok ras manusia yang dibawa oleh Feng Ming juga dapat kembali? Itu benar. Saya mendengar dari para senior bahwa ras manusia Feng Ming sangat kuat, dan mereka setia kepada Laksamana Feng. Dengan mereka, kita dapat mempelajari lebih banyak metode, seperti lingkaran sihir dan pil. Laksamana Feng, saya ingin bertanya, apakah ras manusia ini akan bergabung dengan kita untuk melawan kehampaan di masa depan? Untuk serangkaian pertanyaan, Feng Tianxing hanya tersenyum ringan. Melawan kekosongan bersama? Sebelum kekosongan benar-benar mundur, itu wajar. Tetapi jika kehampaan surut, maka Anda akan menyesali imajinasi hari ini. Feng Tianxing tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, penuh makna yang dalam. Setan yang hadir berbicara lebih banyak, tetapi langkah kaki mereka tidak kacau sama sekali. Ketika 10.000 setan tiba di luar kamp yang dikumpulkan oleh Jia Luo, Feng Tianxing mengangkat tangannya. Segera, transmisi suara dan diskusi dari 10.000 setan menghilang tanpa jejak. Feng Tianxing mendongak, dan melihat setan-setan itu berdiri berjaga di gerbang kamp menguap dengan bosan, bersandar di pohon. Sepertinya ini bukan terik matahari yang akan menyengat kulit lembut mereka. Selain setan-setan ini yang berjaga, ada 2 setan lainnya yang berjaga di pintu. Melihat Feng Tianxing mendekat, keduanya melangkah maju. Salam untuk Tuan Zhenwu Mojun, di Xia Naisa. Ini Kacu, temanku. Kami telah sepakat bahwa kami akan membiarkan mereka berkumpul bersama untuk diperiksa ketika Anda datang, tuanku. Tetapi sekarang kami tidak dapat menelepon. Feng Tianxing terkekeh, dan menatap ringan ke arah Naisa dengan pandangan luas. Apa artinya tidak bergerak? Anda awalnya berencana untuk memamerkan saya. Mengapa Anda malah berpura-pura menjadi orang baik sekarang? Apakah ada kemungkinan lain selain mengekstraksi informasi dari saya? Mata dinginnya tertuju pada Naisa. Naisa sudah lama tidak melihat apa-apa, dan diam-diam mengangkat matanya untuk melihatnya. Dan seketika rasa dingin yang menusuk tulang menyebar dari punggungnya ke seluruh tubuhnya. Mata Feng Tianxing terlalu tajam, seperti pisau, langsung merobek wajahnya yang menyamar sepenuhnya. Dari senyuman acuh tak acuh itu, Naisa merasa seperti tikus, dan semua penyamarannya tidak berguna di hadapannya. Begitu dingin, begitu menusuk. Sedemikian rupa sehingga semua retorika yang awalnya dipikirkan Naisa menghilang dalam sekejap, dan tubuhnya gemetar, tidak berani bergerak. Setelah merenung sejenak, Feng Tianxing mengangkat tangannya, dan 10.000 setan di belakangnya duduk dengan rapi di tempat untuk beristirahat. Bahkan saat jeda, formasi mereka tidak ada gangguan sedikit pun. Di belakang pemimpin klan iblis, seorang wanita klan iblis muncul dengan tenang, dan dia mendatangi Feng Tianxing dengan hormat. Bagaimana seharusnya Laksamana Feng menangani Xiao ini? Saya pikir lebih tepat untuk membunuh dan merekrut lagi. Tidak lain adalah Keke yang telah mengubah identitasnya lagi. Dan pertunjukan ini adalah pertunjukan bagi Keke untuk lebih dekat dengan dirinya sendiri. Pertunjukan untuk memastikan semua hasil pemalsuan identitasnya. Feng Tianxing tersenyum acuh tak acuh, dan matanya tertuju pada Naisa lagi. Pada saat ini, Naisa ketakutan setengah mati, seperti zombie, dengan gemetar datang 2 langkah di depan Feng Tianxing. Keke smile lihli. Tuan Zhenwu Mojun baik hati, dan bersedia memberimu Xiao kesempatan untuk bertobat. Dalam 1 jam, iblis yang tidak muncul di pintu masuk kamp akan dianggap sebagai menyerap pelatihan, dan menyerahkan sumber daya yang Anda peroleh bulan ini. Jika tidak cukup, Anda akan pergi ke tentara untuk lakukan kuli untuk mengakumulasi kompensasi. Jika Anda memiliki cukup, Anda akan saya lepaskan. Jika iblis muncul di sini dalam waktu 1 jam, hal-hal sebelumnya tidak akan disalahkan. Feng Tianxing menghemat banyak usaha dengan Keke sebagai dukungan dari klan iblis. Dia bersandar sedikit, dan energi iblis langsung berkumpul di kursi besar. Dia menginjak kursi, dan Feng Tianxing bersandar dengan santai di kursi,
Di sisinya, energi iblis langsung berkumpul menjadi dupa besar. Dan dengan ledakan, nyala api menyulut dupa. Dan semburan aroma aneh menyebar ke segala arah. Naisa sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Jadi dia berlutut di tanah dengan hormat dan batuk 3 kali. Kemudian mereka membawa Kacu kembali ke barak. Langkah kaki Naisa sangat cepat, hampir berubah menjadi panduan asap untuk bubar. Begitu Naisa pergi, Feng Tianxing dengan lembut mengangkat tangannya, dan 10.000 setan di belakangnya langsung mengepung kam setan dalam kelompok 5 orang. Jia Luo telah menjelaskan semua detail dari setan-setan ini, berjumlah lebih dari 53.000 orang. Meskipun kekuatannya sedikit lebih tinggi dari bawahannya, tetapi dalam hal pertarungan kelompok, bawahan Feng Tianxing sama sekali tidak pemalu. Siap welcome, selebihnya nunggu lama. Tetapi pada saat ini, setelah Naisa kembali ke kam, U200B Deya buru-buru menjelaskan situasinya kepada beberapa iblis, lalu mengemasi penghormatannya tanpa menoleh ke belakang, lalu pergi. Kacu mengikuti di belakang, dan mulai melarikan diri sebelum setan lain mendapat berita, tapi dia tidak tahu, jadi dia bertanya. Nasa, kenapa kita tiba-tiba kabur? Naisa kembali dengan rasa takut yang masih tersisa. Orang itu adalah monster. Sumber daya yang kami dapatkan ketika kami datang ke kam telah lama digunakan untuk budidaya. Di mana sisanya? Berapa hari menjadi kuli di tentara? Tanpa ribuan tahun, siapa yang bisa mendapatkannya? Itu kembali. Bangkit. 3 kebakaran di kantor. Dia pasti ingin tampil di depan Jia Luo. Dan kita akan menjadi orang yang akan menderita. Aku tidak ingin kelelahan setiap hari. Hidup tidak boleh seperti ini. Naisa telah mengambil keputusan. Tetapi ketika dia tiba di pintu keluar samping kam, tiba-tiba dia melihat sekelompok setan lewat dengan kecepatan tinggi. Dan 5 setan akan berhenti dengan jarak tertentu, mengulangi siklus tersebut. Naisa mengertakkan gigi dan berlari dengan kecepatan penuh, terlepas dari hidup atau mati Kacu. Ada satu jalan keluar lagi. Keluar sebelum mereka mengepung.